sekalian, selamat datang di rapat mingguan kita pada hari ini. Yang terhormat kepada pimpinan kita Muhammad Rifki, marilah kita mendengarkan sambutan dari beliau. Saya harap rapat kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Rifki, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelum rapat pada siang hari ini, kita mulai. Perkenalkan, saya Rifki. Untuk membuka rapat ini, mari kita baca dengan doa masing-masing. Dimulai. Baiklah, dalam agenda rapat hari ini kita akan membahas strategi dalam meningkatkan penjualan beberapa produk domestik yang sudah diproduksi oleh perusahaan kita. Sesuai dengan misi perusahaan kita, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetik, agar perusahaan kita bisa maju dan berkembang pesat, membutuhkan bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan semua. Supaya perusahaan kita bisa maju, diharapkan kerjasama dan ide-ide rekan-rekan semua. Di sini saya sekarang membutuhkan laporan dari rekan-rekan semua agar perusahaan kita bisa maju. Kami mohon untuk bagian pemasaran. Baiklah, saya akan melaporkan kegiatan pemasaran selama 1 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 30% dari bulan lalu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Apa? Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja menambah bahan baku pada pihak produksi dan mengambil ke perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Kami telah meneliti ke lapangan bahwa ada sejenis produk seperti kita yang memiliki kualitas dan bentuk yang menarik, menjadikan para konsumen pemasaran dan beralih ke produk tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Atas kasus ini, kita harus cepat mengambil tindakan supaya pasar dapat kita kuasai kembali. Apakah kita harus membuat produk baru dan menambah kualitas produk? Jika menambah produk baru, dana yang dikeluarkan pasti akan bertambah dan membuat produk baru memiliki harga yang lebih tinggi. Apakah hal itu tidak mempengaruhi daya beli konsumen? Menurut saya, hal itu pasti terjadi. Dengan membuat produk baru itu membutuhkan dana yang besar dan bahan baku juga yang berbeda dan juga mesin yang harus diperbaharui. Sebaiknya kita menjalankan produk yang lama, tetapi kita menambah inovasi pada produk tersebut dan menekankan kualitas produk. Benar sekali. Sehingga kita bisa mengatur biaya untuk digunakan ke bagian promosi atau pemasaran. Saya lihat produk kompetitor memiliki promosi yang unik dan menarik, sehingga sangat cepat menjangkau publik. Bagaimana kalau kita mengganti kemasan dengan bentuk yang menarik, dengan desain yang unik, dengan melihat kesukaan konsumen pada kompetitor produk kita? Saya pikir itu cukup menarik. Kalau kompetitor kita bisa menembus pasar dengan produk yang sama dengan kita, pasti produk mereka memiliki keunikan dan kualitas yang cukup baik. Kita harus menguasai pasar kita kembali. Menurut saya, produk kosmetik atau kecantikan itu kualitasnya lebih penting, melihat dari kepuasan konsumen yang mendapatkan hasil maksimal ketika menggunakan produk dari kita. Oleh karena itu, memungkinkan kita untuk mengeluarkan lebih banyak dana di bahan baku dan juga pemasaran. Baiklah, saya sangat setuju dengan usulan itu. Apakah bagian produksi siap menerima itu? Setiap pihak produksi akan berusaha melakukan kerjasama dengan penjual bahan baku yang terbaik untuk produk ini. Baiklah, saya memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi soal itu. Apakah manajemen keuangan dapat menjangkau keseluruhan biaya produksi? Baik Pak, untuk keuangan kita cenderung stabil aman di masa pandemi ini.
Karena melihat permintaan masih stabil, pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya untuk dibutuhkan di bagian produksi. Oke, pekerjaan ini dapat dilakukan mulai bulan ini. Saya harap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi ini. Dan untuk manajer pemasaran harus lebih kreatif ke depannya untuk memasarkan produk ini. Baik, agenda selanjutnya adalah presentasi dari Miss Putri tentang strategi dalam mempromosikan produk. Kepada Miss Putri kami persilahkan. Dalam memasarkan produk ini, nanti pihak pemasaran akan mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan. Membuat iklan dengan menunjukkan artis kecantikan Indonesia supaya konsumen melihat produk yang dipakainya dan menjadikan konsumen menjadi puas. Dan target pasar yang dicapai kami usahakan seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di umur 17 sampai dengan 30 tahun. Inovasi yang sangat bagus. Saya harap inovasi tersebut dapat terencana dan membuahkan hasil yang lebih baik dan memuaskan. Baik, agenda selanjutnya adalah penutupan oleh pimpinan kita Muhammad Rifki. Kepada Bapak kami persilahkan. Saya rasa waktu rapat kita sudah sampai di sini. Semua masukan dan pendapat dari Bapak, Ibu sampaikan tadi semoga menjadikan perusahaan kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di rapat selanjutnya. Demikian, saya harap ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan perusahaan kita ke depannya. Sehingga dengan rapat ini kita bisa melahirkan inovasi dan ide-ide yang baru untuk kemajuan produk yang kita miliki. Demikian, saya selaku sekretaris sekaligus moderator rapat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya hormat saya dan terima kasih. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih, Ibu.